sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dea Cika Fania dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia yang berjudul kimia unsur. Jadi, pengertian unsur kimia adalah suatu zat yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Dengan kata lain, unsur adalah bahan dasar atau terkecil yang menyusun semua materi. Setiap unsur yang unik atau memiliki sifat karakteristiknya sendiri yang berbeda untuk setiap unsur lain, biasanya untuk memudahkan setiap unsur diwakili dengan simbol berupa huruf. Setiap H untuk hidrogen, O untuk oksigen, atau C untuk karbon. Selain itu, setiap elemen memiliki nomor atom dan berat atom yang berbeda. Unsur juga dikenal dengan sebutan atom. Saat ini terdapat 118 unsur kimia yang dikenal dengan 20% diantaranya tidak tersedia di alam dan hanya diketahui melalui sintesis laboratorium. Setiap unsur dapat bergabung satu sama lain untuk membentuk berbagai macam zat yang lebih kompleks atau disebut senyawa. Ini saya akan menjelaskan beberapa kelompok atau golongan dari unsur kimia. Yang pertama, golongan logam alkali. Golongan ini dapat kamu temukan dalam tabel periodik unsur pada kolom tabel pertama. Unsur yang tergolong di dalam golongan ini memiliki atom yang berkilau dengan tekstur yang tidak terlalu keras, sehingga kemudian dapat kamu potong dengan pisau. Yang kedua, golongan logam alkali tanah. Golongan yang berada pada kolom kedua tabel periodik unsur ini memiliki dua buah elektron pada kulit yang terluar sehingga kemudian tidak sereaktif dengan golongan logam alkali. Yang ketiga, golongan latanida. Golongan ini dimulai dari atom dengan nomor 57 hingga dengan 71. Unsur dalam golongan ini terlalu banyak sehingga kemudian dipisah menjadi bagian tersendiri di bawah tabel. Yang keempat, golongan aktinida. Seperti golongan lantanida, golongan aktinida juga terpisah dari tabel dan ditempatkan di bawah tabel karena jumlahnya yang banyak. Unsur dengan nomor atom 89 hingga 103 digolongkan menjadi senyawa aktinida. Semua unsur pada golongan ini cenderung bersifat radioaktif. Yang kelima, golongan logam transisi. Unsur-unsur yang digolongkan sebagai logam transisi memiliki tekstur yang keras namun mudah untuk ditempa, memiliki nilai konduktivitas yang baik, dan juga mengkilap. Yang keenam, ada golongan halogen. Unsur yang termasuk ke dalam golongan halogen cenderung reaktif dan membentuk senyawa atau berpasangan dengan logam alkali, kemudian menghasilkan garam. Yang terakhir, golongan gas mulia. Unsur pada golongan ini cenderung bersifat labil, di mana senyawa gas mulia tidak reaktif. Senyawa gas mulia juga tidak berbau dan tidak memiliki warna. Selanjutnya kita akan membahas jenis pengelompokan unsur kimia. Yang pertama ada unsur alami. Seperti dijelaskan di atas, sampai sekarang ini sudah ditemukan 115 unsur. 90 dari itu adalah unsur alami. Pada tiap-tiap substansi di bumi terdapat susunan atas satu atau juga lebih dari 90 unsur ini. Oksigen adalah salah satu unsur yang paling umum di bumi, serta juga manfaatnya yang paling kita ketahui adalah unsur pernapasan bagi kehidupan manusia. Sedangkan hidrogen adalah suatu unsur yang paling banyak di jagat raya. Yang kedua ada unsur buatan. Secara alami tidak terdapat unsur yang lebih berat selain uranium. Tetapi para peneliti mampu untuk dapat menciptakan unsur baru yang lebih berat. Caranya adalah dengan menggabungkan dua unsur yang lebih kecil bersama-sama di dalam kecepatan yang tinggi. Namun kebanyakan dari unsur baru tersebut tidak dapat bertahan lama serta juga cepat pecah. Kita akan membahas sifat-sifat unsur kimia. Sifat-sifat unsur kimia ada 3. Yang pertama, sifat atomik. Sifat atomik unsur memiliki energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom, dan keelektronegatifan. Yang kedua ada sifat fisik.
Sifat fisik suatu unsur meliputi bau, warna, kekerasan, kerapatan, titik leleh, titik didih, daya hantar listrik, dan daya hantar panas. Yang ketiga, sifat kimia. Sifat kimia pada suatu unsur meliputi tingkat kereaktifan, sifat keasaman, dan daya reduksi, dan daya oksidasi. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa unsur dan senyawa dari unsur golongan utama. Yang pertama, golongan alkali tanah meliputi unsur kalsium, senyawa kalsium sulfat, unsur magnesium, dan senyawa magnesium oksida. Yang kedua ada golongan alkali. Golongan alkali meliputi unsur natrium, senyawa natrium hidrosida, senyawa natrium klorida, senyawa natrium karbonat, senyawa natrium nitrat atau sendawa cili, senyawa kalium klorat dan kalium hidroksida, dan yang terakhir unsur litium. Selanjutnya kita akan mempelajari manfaat dari unsur kimia. Yang pertama unsur karbon. Unsur ini merupakan komponen penyusun dasar dari semua senyawa atau bahan organik. Minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan bakar juga merupakan nyawa yang disusun oleh atom karbon. Yang kedua unsur hidrogen. Unsur hidrogen menyusun kurang lebih 90% dari atmosfer bumi sehingga merupakan unsur yang melimpah di bumi. Unsur ini sering digunakan untuk bahan bakar baik gas maupun cairan. Yang ketiga unsur aluminium. Aluminium merupakan jenis logam dengan bobot yang relatif ringan dan juga tahan terhadap korosi dengan tekstur yang lunak. Hal ini kemudian menyebabkan unsur aluminium banyak digunakan pada peralatan dapur, kaleng makanan, dan suku cadang otomotif. Yang terakhir, unsur natrium. Logam natrium dapat kamu gunakan sebagai reduktor pada reaksi pemisahan silikon dan boron, sebagai medium penghantar kalor atau panas, atau dalam fase cair dan reaktan pada reaksi pembentukan TEL atau senyawa anti-knock pada bensin. Selanjutnya kita akan membahas 5 contoh soal tentang unsur kimia. Yang pertama, urutan unsur-unsur alkali tanah berdasarkan sifat reduktor dari kuat ke reduktor lemah adalah. Jadi jawabannya adalah D, yaitu Ba, Sr, Ca, dan Mg. Mengapa jawabannya D? Karena sifat reduktor berarti sifat oksidasi, maka dari bawah ke atas di tabel periodik sifat reduktor semakin lemah. Selanjutnya soal kedua. Logam alkali lebih reaktif dibandingkan dengan alkali tanah karena. Jadi jawabannya adalah C, yaitu jari-jari atom logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah. Kita akan membahas pembahasannya. Sifat kimia logam alkali bermiripan dengan logam alkali tanah. Tetapi logam alkali lebih reaktif dibandingkan logam alkali tanah. Hal ini disebabkan karena jari-jari atom logam alkali tanah lebih kecil sehingga energi pengionan lebih besar. Yang ketiga, di antara sifat-sifat di bawah ini yang bukan sifat logam alkali adalah. Jawabannya adalah E, yaitu terdapat di alam dalam keadaan bebas. Kita akan membahas pembahasannya. Unsur alkali merupakan unsur logam yang lunak atau mudah diiris dengan pisau. Pada saat permukaan logam dibersihkan, terlihat warna logam putih mengkilap atau seperti perak. Logam alkali merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Disebut logam alkali karena oksidanya mudah terlarut dalam air dan menghasilkan larutan yang bersifat sangat basah. Semua logam alkali sangat reaktif sehingga di alam tidak pernah diperoleh dalam keadaan bebas. Air yang mengandung logam tembaga mempunyai batas maksimum, karena jika telah melebihi batas maksimum dapat menimbulkan dampak negatif apabila dikonsumsi. Batas maksimum logam tembaga dalam air adalah. Jawabannya adalah A, yaitu 1 bpj. Mari kita bahas. Batas maksimum logam tembaga dalam air adalah 1 bpj. Air yang mengandung tembaga dengan kadar melebihi batas maksimum yang diperbolehkan dapat menimbulkan dampak berupa kerongkongan rasa kering, mual-mual, diare yang terus-menerus, dan iritasi pada lambung.
BPJ adalah bagian per juta. Bahas soal terakhir, soal yang kelima. Unsur halogen tidak terdapat dalam keadaan bebas di alam sebab jawabannya adalah A, yaitu halogen bersifat reaktif. Kita akan membahas pembahasannya. Istilah halogen berasal dari bahasa Yunani yang berarti pembentuk garam. Di alam tidak pernah didapatkan halogen dalam keadaan bebas sebagai unsurnya, tetapi selalu terdapat sebagai garam akibat besarnya kereaktifan unsur-unsur golongan halogen. Penarikan elektron dari atom-atom halogen berlangsung mudah, sehingga golongan halogen bersifat reaktif atau dapat bereaksi dengan logam maupun dengan non-logam. Akibatnya, di alam tidak diperoleh dengan keadaan bebas. Sekian penjelasan dari saya materi tentang unsur kimia. Semoga materi ini dapat dipelajari oleh teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih.